Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kembali lagi di pertemuan minggu kelima untuk mata kuliah pengantar ilmu kebumian. Kali ini adalah part kedua. Setelah part pertama kita membahas lebih detail mengenai air. Maka untuk part yang kedua ini nanti kita akan coba membahas dimulai dari cars, kemudian juga adanya eh, angin, kemudian ada gletser, kemudian juga ada gurun di sana. Oke, jadi ini kita akan coba bahas bagaimana bentukan dari topografi karst dan gua. Mungkin kalau rekan-rekan semua pernah melihat, ini adalah penampakan dari beberapa gua yang mungkin dulu kita tidak mengetahui bahwa ini adalah jenis dari morfologi dari karst atau kapur. Nah, ini gambaran khasnya. Jadi kita akan mengetahui adanya stalaktit yang menggantung dan stalagmit yang ada di dasar. Ini sebagai hasil produk dari disolusi yang terjadi di daerah kapur atau kars dengan air. Jadi topografi kars ini tadi dicirikan oleh adanya sinkhole atau lembah akibat pelarutan dan sungai bawah tanah sebagai akibat pelapukan dan erosi air tanah. Gua kars terbentuk ketika air tanah mengerosi dan bereaksi dengan batuan yang mudah larut seperti batu gamping. Ini adalah bagian dari stalaktitnya yang dari dasar ini kita sebut sebagai stalagmit. Dan ini adalah reaksinya, jadi reaksi antara CO2 plus H2O akan menghasilkan H2CO3, tapi ingat H2CO3 itu nggak pernah bersifat stabil, jadi selalu langsung berubah menjadi H2O plus CO2 kembali. Kemudian CaCO3 plus H2CO3 ini akan menghasilkan ion Ca2 plus dan 2HCO3 minus atau ion bikarbonat. Kemudian juga kalsit ketika bereaksi dengan air plus karbon dioksida, dia akan menghasilkan hal yang sama yaitu Ca2 plus plus 2HCO3 minus. Ini yang tadi saya ceritakan bahwa H2CO3 merupakan bentukan tidak stabil yang dia akan cepat menjadi H2O plus CO2. Kemudian ini adalah bagaimana daerah yang merupakan daerah yang zona tidak jenuh, dan ini adalah zona jenuhnya, ini yang terisi oleh air yang kita kenal sebagai sungai bawah permukaan atau sungai bawah tanah. Jadi ini ada beberapa air yang nantinya masuk ke dalam pori-pori yang dia mulai melarutkan dari si kars ini. Ini stalaktitnya, ini stalagmit, dan ini adalah kolom. Nah, ini bentukannya. Jadi ini yang kita sebut sebagai sungai bawah permukaan. Dan ini adalah hasil perlarutan dari air dengan ion bikarbonat, sehingga nanti akan terjadi pembekuan membentuk stalaktit ketika dia menggantung, dan kalau dia di permukaan itulah yang kita sebut sebagai stalagmit. Nah, ini adalah bentukan-bentukan sinkhole akibat dari perlarutan dari air dengan kars. Nah, selanjutnya adalah polusi air. Jadi polusi air ini adalah masalah lingkungan yang sangat serius bagi umat manusia. Polusi air didefinisikan sebagai penurunan kualitas air yang diukur dari kriteria fisika, kimia, atau biologi. Penentuan standar kualitas air dan teknik pengawasannya atau monitoring sangatlah penting untuk mengetahui kemungkinan terjadinya kontaminasi pada sumber air. Penanggulangan dan pengaturan limbah merupakan bagian terpenting dalam mempertahankan dan mengontrol kualitas air. Aspek geologi dan kesehatan lingkungan menyangkut penyakit atau wabah yang terjadi di masyarakat yang dipengaruhi oleh faktor kultur dan iklim. Jadi, kadang-kadang kita juga masih melihat ada beberapa daerah yang masyarakatnya masih mengandalkan sungai untuk jadi MCK. Oke, kemudian perubahan iklim, mineral, energi dan lingkungan, perubahan iklim global dan ilmu kebumian, serta adanya polusi udara.
Oke, ini untuk penjelasan air. Kita akan coba berlanjut ke glasier. Nah, ini contoh dari ice cap yang berada di Iceland atau Islandia. Kemudian ada kita sebut sebagai glasier, atau ada aliran dari es yang dulunya adalah air, tapi dia berada di zona membeku untuk nanti jadi pembekuan di sana. Oke, ini tadi bagaimana kita bisa mendapatkan adanya rolling atau sliding dari si glasier itu sendiri. Jadi ini bidang batasnya yang antara bedrock dengan si glasier, sehingga menyebabkan si glasier ini dapat berpindah tempat. Dan ini adalah crevasse. Jadi crevasse ini adalah hasil produk dari pergerakan glasier, dan di sana ada internal stress yang menyebabkan adanya crack atau rekah. Dan inilah yang nantinya disebut sebagai zona rekahan. Crevasse ini biasanya memiliki kedalaman sampai 50 meter dan bisa saja menyebabkan adanya glasier yang dapat berpindah, yang dapat membahayakan. Dan ini adalah bagaimana kita bisa mencari jejak dari pergerakan glasier. Jadi ini awalnya ini adalah posisi di tahun 1878. Jadi awalnya ini 74, kemudian berpindah di 78, dan ini adalah yang pergerakan di tahun 82. Dan ini adalah bidang batas di tahun 82, ini adalah bidang batas di tahun 78, dan ini adalah bidang batas di tahun 1876. Artinya apa? Ya, glasiernya bergerak di situ. Itu kan dari jejaknya. Kita juga bisa memanfaatkan dari citra satelit. Nah, kita bisa mengetahui dari data ini pergerakannya. Jadi, ini adalah jejak-jejak glasier berdasarkan dari kecepatan per tahun. Ini adalah yang memiliki kecepatan tercepat, sedangkan yang bagian ini adalah yang stable atau tidak bergerak. Jadi, inilah daerah aliran dari si glasiernya. Gitu. Nah, ini jadi ada yang zona akumulasi, ini adalah snow line atau garis dari si salju untuk bergerak, dan ini tadi yang kita sebut sebagai zona crevasse. Nah, ini adalah posisi yang kita kenal sebagai braided stream ketika dia di kondisi normal. Nah, ini bagaimana yang kita kenal sebagai bukit es atau gunung es atau iceberg. Nah, iceberg ini jangan bayangkan dia seperti semacam gunung gitu ya, tapi ya bayangkan bahwa dia adalah si gunung es yang terapung di antara air. Tuh ya. Dan ini adalah glasier yang kita sebut sebagai Rig Glacier, dan ada juga yang Muir Glacier yang kita temukan di Alaska. Nah, kalau kita bisa lihat bahwa si Rig Glacier ini atau yang ke atas ini akan cenderung lebih tipis dibandingkan yang di tahun 2004, karena tadi kita bisa lihat ini ada si Muir Glaciernya, di mana sekarang ini Muir Glaciernya jadi das air. Inilah jejak-jejak dari si Rig Glacier yang tersisa sekarang. Ini adalah dari bukti erosi dari glasial. Jadi inilah bagaimana kenampakan dari bentukan erosi akibat glasier.
Nah, ini adalah abrasi untuk yang glasial di bagian bedrocknya. Nah, ini gambarannya bagaimana di awalnya V-shape, kemudian karena dia berada di iklim kutub, maka dia akan terisi oleh glasier. Tapi ketika sudah mencair kembali, ya ini isinya sudah kembali seperti sedia kala, tapi ada jejak-jejak dari peninggalan si glasier ini. Nah, ini ada beberapa bentukan, ada arete, ada tarn, ada horn, ada cirque. Nah, ini gambarannya seperti ini. Nah, ini salah satu yang cukup fenomenal. Ini ada Gunung Matterhorn di Swiss, yang ini adalah hasil bentukan horn yang tajam seperti piramid di glasier Alpen. Ini adalah fjord. Jadi fjord itu ya model bentukan yang bidang batasan antara bedrock dengan si glasier. Kalau dia mencair ya udah jadi kayak danau aja di sini. Nah, ini adalah glacial till. Jadi ini adalah contoh mirip-mirip kayak konglomerat yang tertinggal seperti di sungai gitu ya. Tapi isinya ya si glasier ini. Ini glacial erratic, sama kayak boulder kalau di batuan sedimen. Nah, ini adalah beberapa hasil akumulasi dari si erraticnya tadi glacial. Oke, kita lanjut aja. Ini ada beberapa bentukan. Jadi yang pertama itu ada moraine. Ada moraine. Nah, moraine itu apa? Moraine adalah lapisan til berguling halus yang diendapkan ketika bagian depan es menyusut. Itu ground moraine di sini ya, ground moraine tadi. Kemudian ada kettle. Nah, kettle lake atau danau kettle. Jadi terbentuk ketika blok es stagnan terkubur dalam aliran dan akhirnya mencair, meninggalkan lubang di segmen glasial. Nah, terus ada drumlin. Drumlin itu adalah bukit asimetris berbentuk streamline dari til. Nah, kemudian ada esker. Nah, ini esker. Esker itu adalah gundukan berliku yang tersusun terutama oleh pasir dan kerikil yang diendapkan oleh sungai yang mengalir di terowongan di bawah es dekat terminus gletser. Ada kem. Kem itu adalah bukit bersisi curam yang seperti esker terbentuk ketika lelehan air glasial menyapu sedimen ke dalam bukaan dan depresi di terminus ablasi gletser yang stagnan. Itulah beberapa istilah yang ada di lingkungan penggendapan glasier. Nah, ini kita bisa melihat bahwa di zaman es dengan di zaman yang sekarang ini bentukan sungainya berbeda. Ini dulunya ketika glasier ini adalah bagian sungainya di tengah-tengah, tapi ini adalah daratan, tapi ketika sekarang ini seperti jadi danau. Inilah yang kita sebut sebagai Great Lakes di Ohio di sana. Nah, ini tadi ya bentukannya Great Lake. Ini perubahannya bagaimana efek dari zaman glasial dan zaman sekarang menandakan bahwa terjadi semacam pencairan es di situ. Tadi, nah ini yang kita sebut sebagai Milankovic cycle, di mana Milankovic cycle ini terjadi setiap 100.000 tahun sekali, yang menyebabkan adanya perubahan es, zaman es setiap 100.000 tahun sekali. Jadi kalau sekarang berarti ya 100.000 tahun lagi baru nanti setelah zaman Ice Age itu baru kita mulai kembali jadi Ice Age lagi. Nah, ini adalah
iklim dari dry atau gurun. Jadi ada yang arid atau desert. Ya kita tahu ada di Arab, ada di gurun Sahara, ada di gurun Kalahari, ada di gurun Gobi, ada di Turkestan, ada di India, ada di Mojave, ada Sonoran, ada di Chuanhuan di Meksiko, ada di Great Basin, ada di Australia bagian barat, dan gak kalah penting ini ada di Atacama dan Patagonian. Tapi jangan bayangkan ini adalah gurun seperti di Arab ataupun di Sahara. Ini gurunnya adalah gurun garam. Jadi di Patagonia dan Atacama ini gak ada gurun, tapi gurunnya adalah sebagai bentukan garam di sana. Dan ini pertanda bahwa ini adalah pengendapan tipikal evaporit. Ada juga yang stepa di sana, ada yang semi arid ya, di antara dari gurun dan daerah hijau di situ. Nah, ini adalah sungai Ephemeral. Jadi dia akan memiliki aliran yang cukup berat di sana dan muncul kayak model ada banjir di setiap saat gitu atau di waktu yang singkat dan menghasilkan erosi yang besar. Ini adalah bagaimana bentukan dari daerah di Amerika yang kita sebut sebagai Basin and Range. Nah, ini adalah awalan di mana ini ada beberapa hasil dari alluvial fan. Kemudian ada banyak bukit yang hasil erosi. Kemudian seiring berjalannya waktu, ini mulai tererosi beberapa bukit-bukit ini. Nah ya, jadi semakin lama ya sudah hilang sekarang, jadi datar lagi di sini. Nah ini adalah Death Valley yang ada di Amerika, yaitu di sekitaran daerah Bahada. Ini bentukannya, ini kalau seandainya kita perbesar, ya ini bentukan dari spray, crevasse spray di sini. Ini ada kipas alluvial fan yang muncul akibat dari aliran sungai. Oke, ini bagaimana butiran terbawa oleh aliran angin. Nah ini tadi bentukannya. Jadi ini pergerakannya bagaimana angin bisa membawa si endapan-endapan ini. Ya, ini juga sama. Jadi ini adalah kota, di mana kota ini merupakan daerah yang berada di gua, seperti gua di daerah yang dominannya adalah dominan endapan dari angin atau transportasi karena angin. Nah ini jejak-jejaknya dari angin ini tadi. Jadi karena angin tersebut dan kadang juga memiliki arah yang berbeda, maka ini akan menghasilkan sebuah struktur sedimen yang kita sebut sebagai crossbedding atau perlapisan silang siur. Jadi kalau yang seperti ini berarti arah anginnya dari sini. Kalau dari sini berarti arah anginnya dari sini. Gitu ya. Dan terakhir ini adalah tipe dari gumuk pasir. Gumuk pasir ini ada 6 secara umum. Jadi ada yang kita sebut sebagai barchan. Jadi barchan itu apa sih? Barchan itu adalah bukit pasir terpencil berbentuk seperti bulan sabit dengan ujungnya searah dengan arah angin. Jadi arah anginnya ke kanan ya berarti si barchannya akan ke kanan gitu. Oke, yang berikutnya adalah transverse. Transverse itu adalah guntukan panjang
yang dipisahkan oleh palung dan membentuk sudut tegak lurus terhadap arah angin. Ada juga adalah Barchanoid. Barchanoid apa? Barchanoid itu adalah bukit pasir relatif umum yang berada di antara bukit pasir Barchan yang terpencil dan gelombang ekstensif bukit pasir transverse. Yang berikutnya adalah longitudinal. Longitudinal adalah gundukan pasir memanjang yang terbentuk agak paralel terhadap arah angin dengan suplai pasir sedang. Parabolik ini adalah terbentuk di tempat yang ada vegetasi yang menutupi sebagian pasir. Yang terakhir adalah bintang atau star. Bukit pasir terisolasi yang menunjukkan bentuk kompleks dilihat dari dasar bukit pasir tersebut karena arah angin yang beragam. Oke, untuk minggu depan kita akan membahas tentang tektonik lempeng, terungkapnya revolusi ilmiah, beserta dengan gempa bumi dan interior bumi. Berikut adalah tugas membaca dan diskusinya sebelum nanti kita membahas di pertemuan minggu ke-6. Jangan lupa nanti tetap di hari Kamis kita akan ada diskusi kelompok dengan asisten seperti biasa. Topiknya nanti akan dijelaskan oleh asisten. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan atau kurang jelas dari penjelasan saya mengenai pertemuan minggu 5 ini, silakan ditanyakan di kolom komentar yang ada di YouTube ataupun di Microsoft Teams. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai ketemu minggu depan. Terima kasih.